Kemudian berikutnya aqsamus sholawati min jihatil adzani wal iqamah arba'ah. Pembagian solat-solat dari sisi azan dan qomat itu ada 4. Pertama, ismun yusannu fihil azan wal iqamah. Bagian solat yang disunnahkan azan dan qomat. Wahwa al maktubatul khamsu wal jumu'ah. Yakni solat wajib yang 5 waktu dan solat Jumat. Ini sunnah azan dan qomat. Yang kedua, qismun yusannu fihil iqamah dunal azan. Ada solat yang disunahkan qomat tapi tidak disunahkan azan. Qomat sunnah, azan enggak. Wa huwa idza jama'a bainas sholataini au qadha faraidha mutawaliyah fahuna yu'adzinu lil ula wa yuqimu lil kulli. Jadi sunnah qomat enggak sunnah azan ini adalah kalau menjamak 2 solat dijamaah ya, setelah zuhur asar, maka azannya yang pertama saja ya, qomatnya dua-duanya. Begitu juga mengqadha solat fardu diqadha berturutan, qadha zuhur terus qadha asar, maka azannya di yang pertama, qomatnya kedua-duanya pakai qomat. Ini jenis kedua. Kemudian yang ketiga, qismun yusannu fihin nida'u dunal adzani wal iqamah. Bagian solat yang disunnahkan untuk menyeru tapi seruannya bukan azan, bukan qomat. Wa huwa fin nawafil allati tushra'u fihal jamaah. Solat apa ya? Ini solat sunnah yang disyariatkan berjamaah. Maka sholat sunnah tidak ada azan, tidak ada qomat, tapi disunahkan untuk memberikan seruan seperti sholat sunnah id, kemudian sholat khusyufain 2 gerhana, fayaqulu masalan li sholatil id, maka dikatakan atau berkata dalam sholat id ini, contohnya sholatal id rahimakumullah, cukup begitu, sholatal id rahimakumullah, cukup begitu, tidak usah azan, tidak usah qomat ya. Atau dengan redaksi yang lain, shollu sunnatal id rahimakumullah, bisa sampai shollu sunnatal idil adha atau idil fitr, memberitahu supaya bangun bangun sholat, pada ayo sholat bangun, enggak begitu. Kemudian yang keempat, ismun la yusannu fihil adzan wala al iqamah walan nida. Ada bagian sholat yang tidak disunnahkan azan, tidak pula qomat, dan tidak pula adanya seruan. Ya wahwa fin nawafilil lati la tushra'u fihal jamaah, yakni dalam sholat sunnah yang tidak disyariatkan berjamaah ya, kadduha war rawatib, seperti sholat duha dan sholat rawatib. Tidak usah azan, tidak usah tadi shollu sholat duha rahimakumullah, tidak usah begitu juga ya, itu tidak masyru', tidak disyariatkan berjamaah. Walaupun berjamaah juga tidak apa-apa, sholat malam berjamaah juga tidak haram, tidak. Kalau untuk membiasakan bagus. Ini jenis bagian sholat ya, ada 4 tadi terkait azan dan iqamah. Kemudian bagaimana hukumnya ya, hukmul azani wal iqamah huma sunnatani muakkadatani fil jumu'ah wal khamsi al maktubah. Keduanya yakni azan dan iqamah itu sunnah muakkadah dalam sholat Jum'ah dan sholat 5 waktu. Wa qila innal adzana fardu kifayatin fil jumu'ah, dan dikatakan, artinya ada pendapat dalam mazhab Syafi'i pula bahwasanya azan itu fardu kifayah di dalam sholat Jumu'ah, wa sunnatun fil maktubat, dan sunnah dalam sholat wajib. Ini terkait hukumnya. Kemudian berikutnya musannif katakan syurutu sihhatil adzani wal iqamah sittah. Syarat sahnya azan dan iqamah. Jadi ini penting juga kalau azan supaya sah azannya itu. Wah kada sah kada apa-apa, kan sunnah juga. Kalau begitu kada usah digawe. Daripada mengerjakan sesuatu ya tidak sah, tidak apa-apa ya, tidak bisa. Kalau kita mau menggawe yang sunnah maka penuhi ya syarat dan ketentuan. Ada 6 di sini. Pertama, al muwalatu baina kalimatiha urfan. Muwalah itu berturut-turut ya, artinya kada terputus secara urf. Misalnya Allahu akbar ya, berhentinya paling ambil nafas, setelah itu ngambil jemuran masukkan ke rumah baru melanjutkan Allahu akbar itu tidak muwalah, hingga tidak sah azannya. Ulangi mulai awal. Kemudian yang kedua, at-tartib. Tartib itu urutannya jelas ya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah,
hayya 'alal falah. Jangan dibalik-balik, jangan dibalik-balik. Kemudian yang ketiga dukhulul waqti, masuk waktu ya. Illa fi sholatin wahidatin fayasihul adzanu laha qabla dukhulil waqti. Jadi azan itu mesti dipastikan masuk waktu, kecuali satu sholat maka boleh sah azan itu sebelum masuk waktu. Yakni apa? Wahwa al azanul awwalu li sholatis subhi. Azan yang boleh sebelum masuk waktu itu azan pertama sholat subuh. Wa waktuhu ba'da muntasofil lail. Waktunya setelah lewat tengah malam itu masuk waktu azan sholat subuh pertama. Wal afdal ma'a dukhuli waqtis sahar. Yang afdal itu dengan masuknya waktu sahur. Nah, azan pertama masuk waktu sahur. Kalau setelah tengah malam jam 1 azan ini pukuli orang. Ini ada kitabnya, setelah lewat tengah malam. Ya enggak boleh begitu juga. Ya sah-sah aja, tapi bikin keributan. Bikin keributan ini ya enggak boleh. Jadi seperti itu, azan pada masa Rasul ada Ibnu Ummi Maktum, ada Bilal. Jadi satu azannya itu sebelum masuk subuh, fajar kadzib masih. Makanya masih boleh sahur saat azan pertama karena belum masuk fajar. Kemudian wa ammal azanul awal li sholatil jumu'ah fa fihi khilaf. Adapun azan pertama pada saat sholat Jumat ini ada beda pendapat. Wal mu'tamadu ayyakuna ba'da dukhulil waqti ay ba'da zawal. Jadi di mazhab Syafi'i beda pendapat juga, azan pertama sholat Jumat. Tapi yang mu'tamad, yang bisa dijadikan patokan, azan pertamanya juga harus sudah masuk waktu. Harus sudah masuk waktu. Ini syarat ketiga, masuk waktu. Syarat keempat, kaunuhuma min wahidin. Keberadaan azan dan qomat itu dari satu orang. Maksudnya bukan azan dan qomatnya harus satu, enggak. Azan itu harus satu orang yang azan. Enggak boleh berdua azan. Ya, pakai gaya apa itu ada kan baca itu Allahu Akbar, nah, satunya baca Allahu Akbar, satunya lagi baca syahadat. Jadi azannya berkelompok gitu, satu kelompok 3 orang atau 4 orang dibagi-bagi, enggak sah begitu. Jadi azan itu satu orang. Qomat juga begitu, enggak dibagi 2. Yang kelima, ayyakuna bil arabiyah. Hendaklah azan itu dengan bahasa Arab, jadi tidak boleh diterjemahin yang tidak sah. Ini pernah terjadi di Turki ketika Mustafa Kamal itu meruntuhkan khilafah, kemudian dirombak semua. Azan harus bahasa Turki. Orang pakai kerudung tidak boleh, ganti pakai, itu dianggap pakaian Arab. Semangat nasionalisme Turki itu yang kemudian sampai kebangetan begitu. Tidak ngerti hukum. Yang keenam, al-jahru bihima idza kana li jama'atin. Mengeraskan suara azan itu jika itu azan dan qomat itu untuk sholat jamaah. Adapun sholat sendiri di keterangan catatan kaki, fa in kana munfaridan fayakfi isma'u nafsihi. Jika sholat munfarid sendirian maka cukuplah dirinya mendengar sendiri, tidak usah keras. Berikutnya syurutul muadzin arba'ah. Kalau tadi 6 itu syarat azan, yang muadzin ini syaratnya ada 4. Pertama al-Islam, fala yasihhu min kafirin au murtad. Orangnya harus Islam, orang kafir atau murtad tidak sah jadi muadzin meskipun suaranya bagus ya. Bagus benar, jangan. Kemudian yang kedua at-tamyiz, fala yasihu mimman la tumayyiza lahu. Tamyiz yakni orang sudah pinter lah. Kalau anak itu usia 7 tahunan itu sudah tamyiz, boleh dia. Kalau bayi ya enggak, belum mumayyiz. Kasobiyyi ghairil mumayyiz wal majnuni was sukron ya, pakai sin. Seperti anak-anak yang belum mumayyiz, orang gila, orang mabuk, enggak boleh azan. Kemudian yang ketiga az-dzukurah, laki-laki. Fala yasihhu min unsa au khunsa. Maka tidak sah azan dari unsa, perempuan, au khunsa. Khunsa ini tadi double itu, laki-laki perempuan, paria. Ini tidak setara gender ya, enggak apa-apa, memang begini bacaannya. Wanita atau waria enggak sah jadi muadzin, enggak disuruh azan. Kalau orang punya 2 alat kelamin ya,
laki-laki perempuan memang lahirnya begitu, kemudian tidak bisa dibedakan, nah itu yang khunsa itu begitu. Khunsa memang alatnya dua atau tidak punya alat, nah itu khunsa. Kalau dia alatnya satu, ya, alatnya satu, kemudian berperilaku yang lain, maka itu mukhonnas namanya. Kalau laki-laki berperilaku perempuan, mukhonnas. Kalau perempuan menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki, nggak normal. Normalnya itu dia diciptakan laki-laki tapi gaya seperti perempuan. Kemudian Rasul katakan akhrijuhum min buyutik, usir mereka dari rumah kalian. Rasul kemudian mengusir satu, ya, mengusir si fulan, kemudian Umar juga sama. Ini menunjukkan apa? Ya itu kalau penyimpangan. Tapi kalau dia itu diciptakan memang kelaminnya ganda, itu sudah qadha dari Allah. Tidak berdosa dia. Kalau memang alatnya dua atau tidak punya alat atau ya memang seperti itu, namanya khunsa. Tidak berdosa. Ini tidak boleh azan, ya. Bi khilafil iqamah, berbeda dengan qomat. Fatusannu minhuma linafsihima aw li jama'atin nisa, maka disunnahkan baik wanita maupun waria tadi untuk sholat sendiri qomat, tidak usah azan, atau sholat di jamaah wanita cukup qomat, tidak perlu wanita itu juga azan. Kemudian yang keempat, ayyakuna arifan bidukhulil waqti likai yaqa'al azanu mauqi'ah, hendaknya muadzin itu mengerti masuknya waktu sehingga azan itu terjadi pada waktu. Makanya kalau bahari orang muadzin ini orang pinter, dia harus tahu membaca tanda-tanda alam ini sudah masuk atau belum. Kalau sekarang muadzin tidak perlu itu, lihat HP aja sudah ada jadwalnya masuk atau belum. Kalau dulu harus tahu itu, pagi-pagi lihat di timur, ya, ini sudah fajar sodik atau belum, harus tahu. Ini mungkin untuk pertemuan kali ini. Kalau ada yang kurang jelas, ya, kami persilahkan. Baru nanti kita masuk ke sunanul. Monggo. Azan itu sunnah, Pak. Jadi kalaupun sholat wajib tidak pakai azan tetap sah sholat. Termasuk di musola ini, misalnya kita bangun kesiangan, sasupan, kenapa azan jam segini? Ya bisa azan pelan-pelan bisa. Atau kalaupun tidak azan, ya tetap sah sholatnya itu, karena azan itu hukumnya sunnah.